Perkenalkan, nama saya Ruben Maf dengan NIM 20101249, jurusan TIMTI kelas E. Baik, saya akan menjawab soal UTS pengantar manajemen bisnis. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa tujuan dari didirikannya sebuah bisnis, sertakan contoh dalam memberikan penjelasan. Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Adapun beberapa tujuan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, untuk menunjukkan suatu eksistensi suatu perusahaan dalam jangka yang panjang. Yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang ketujuh, untuk memajukan prestasi dan prestasi. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari tujuan bisnis tersebut. Yang pertama, contoh memproduksi bahan mentah seperti usaha mebel, usaha keripik, usaha karet, dan usaha emas. Yang kedua, contoh pertanian seperti menjual alat pertanian, penjual tanaman organik, dan penjual tanaman obat. Yang soal yang kedua, nomor 2, sebutkan dan jelaskan disertai dengan contoh nyata dari bentuk badan usaha yang Anda ketahui. Berikut adalah bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Ini adalah badan usaha yang paling dikenal oleh masyarakat karena paling sering muncul di berita. Sesuai dengan namanya, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atas sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh dari badan usaha milik negara seperti kereta api atau PT KAI, telekomunikasi atau PT Telkom, minyak bumi dan gas atau PT Pertamina, dan perhubungan atau PT Garuda Indonesia. Yang kedua, perusahaan jawatan atau perjan. Perjan adalah salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya, perjan adalah PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api yang kini berubah menjadi PT KAI. Yang ketiga, perusahaan umum atau perum. Contoh dari perum yang telah dibentuk berubah menjadi persero diantaranya adalah: yang pertama, Perum Asabri yang kini menjadi PT Asabri. Yang kedua, kemudian ada Perum Pengadaian yang kini menjadi PT Pengadaian. Yang ketiga, serta ada Perum Telekomunikasi atau Perumtel yang kini menjadi PT Telekom Indonesia. Yang keempat, perusahaan milik perseorangan. Perusahaan pun merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Contoh perusahaan perseorangan adalah usaha kecil atau UKM atau usaha kecil menengah seperti bengkel, laundry, salon kecantikan, dan rumah makan. Soal yang ketiga, jelaskan
apa yang Anda ketahui tentang perilaku etis dalam suatu aktivitas bisnis? Berikan contoh konkret untuk penjelasan Anda. Menurut saya, etika dalam bisnis dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai norma-norma dan mengolah bisnis dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Hal ini juga dijadikan standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikannya sebagai suatu pedoman kerja. Contohnya kasus yang melakukan penipuan dan penyesatan sangat tidak baik dan merusak nama citra perusahaan. Nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang B2B dan B2C? Jelaskan disertai dengan contoh yang konkret. B2B merupakan sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis yang lain. Contohnya, saya menjalankan bisnis dan menjual bahan makanan dan melakukan penjualan ke restoran atau bisnis kuliner yang ada. B2C merupakan bisnis yang melakukan pelayan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perseorangan atau grup secara langsung. Contohnya, saya mempunyai bisnis sembako. Ketika saya menjual barang kepada konsumen perseorangan, berarti bisnis saya B2C. Akan tetapi jika saya menjual barang dalam jumlah besar kepada bisnis yang lain, berarti bisnis saya adalah B2B. Nomor 5, beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa kasus pelanggaran etika dalam menjalankan aktivitas bisnis yang didasari kepada persaingan antara perusahaan yang ada. Sebutkan satu yang Anda ketahui dan berikan pendapat Anda tentang tersebut. Pertentangan antara perusahaan dan perseorangan. Masalah ini muncul ketika perusahaan ingin mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan metode-metode baru yang belum ada sosialisasi sebelumnya, sehingga para pekerja tidak dapat menerima hal tersebut. Salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi yaitu sektor perhotelan dan restoran. Kita sering mendengarkan kasus ditemukan ikan yang mengandung bahan formalin, boraks. Kedua bahan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikontaminasikan dengan bahan makanan, apalagi konsumsi secara terus-menerus akibat ketidaktahuan bagi mengonsumsinya. Sekian dan terima kasih.